Pusat Agama Islam Negeri Parepare memiliki visi menjadi fakultas terkemuka yang religius, moderat, dan inovatif pada bidang kajian pendidikan dan kependidikan dalam mewujudkan IAIN Parepare sebagai pusat akulturasi budaya dan Islam. Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Parepare memiliki 8 program studi, yaitu program studi pendidikan agama Islam, program studi pendidikan bahasa Arab, program studi tadris bahasa Inggris, program studi tadris ilmu pengetahuan sosial, program studi tadris ilmu pengetahuan alam, program studi pendidikan anak usia dini, dan program studi pendidikan matematika. Guru adalah ujung tombak generasi tunas bangsa. Gurulah yang pertama mengukir akan dijadikan apa generasi muda ini. Di IAIN Parepare, selain tersedia sumber daya manusia yang memadai, juga telah dilengkapi fasilitas yang menunjang proses pembelajaran. Visi dan misi ke program studi pendidikan agama Islam Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Parepare. Visi keilmuan program studi pendidikan agama Islam yakni mengembangkan pendidikan agama Islam yang moderat dengan paradigma integrasi interkoneksi antara Islam, budaya, sains, dan teknologi untuk menghasilkan lulusan yang unggul. Tujuan keilmuan program studi pendidikan agama Islam: 1. Menghasilkan pendidik praktisi pendidikan agama Islam yang unggul dengan berparadigma integrasi interkoneksi yang selaras dengan bakat teknologi informasi berbasis akulturasi Islam dan budaya. 2. Menghasilkan karya ilmiah dan karya inovatif dalam bidang pendidikan agama Islam yang unggul dengan berparadigma integrasi interkoneksi yang selaras dengan perkembangan teknologi informasi berbasis akulturasi Islam dan budaya. 3. Menghasilkan pengembang bahan ajar pendidikan agama Islam yang unggul dengan berparadigma integrasi interkoneksi yang selaras dengan perkembangan teknologi informasi berbasis akulturasi Islam dan budaya. Mari bergabung dengan program studi pendidikan agama Islam Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Parepare. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh adik-adik sekalian. Langsung saja perkenalkan, nama saya Nurul Anissa Syair dan teman saya atas nama Dina Ariyanti Saputri dan sebelahnya lagi atas nama Jadi sebelumnya kedatangan kami di sini itu untuk mengerjakan tugas sekaligus membagikan ilmu yang kami punya. Nah, jadi langsung saja untuk adik-adik, pada hari ini tuh kami akan mengajarkan tentang asbabun nuzul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, bagaimana adik-adik? Apakah sudah paham tadi jelaskan oleh Kakak Dina? Di sini kakak akan melanjutkan materi mengenai macam-macamnya asbabun nuzul. Nah, jadi asbabun nuzul adalah peristiwa atau kejadian yang dilatar belakang turunnya Al-Quran. Nah, jadi asbabun nuzul itu secara umum dibagi menjadi dua macam berdasarkan sebab atau latar belakang yang membuat suatu ayat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, macam-macamnya itu yang pertama.
atau peringatan penjelasan terhadap peristiwa tersebut. Dengan begitu, umat Islam bisa belajar bagaimana cara menyikapi peristiwa itu dengan benar. Nah, yang pertama itu asbabun nuzul syar'i, yang dimana artinya adalah jelas dan langsung. Nah, ayat yang turun karena pertanyaan, Nah, apa maksudnya? Nah, jadi pada masa Rasulullah itu kan belum jelas pembahasannya tentang Al-Quran. Nah, jadi ayat yang turun karena pertanyaan. Kadang-kadang para sahabat Nabi itu merasa bingung tentang sesuatu. Mereka ingin tahu bagaimana Islam memandang hal itu atau apa hukumnya. Lalu mereka bertanya langsung kepada Rasulullah, karena Nabi itu tidak mau menjawab secara pribadi. Jadi maka Allah Subhanahu Wa Taala itu memberikan wahyu melalui malaikat Jibril sebagai jawaban atas pertanyaan tersebut. Jadi itulah yang menjadi ayat dalam Al-Quran. Nah, ciri-ciri dari macam-macam asbabun nuzul syar'i ini, yang pertama, Besaim itu dimulai dengan kata yas'alunaka, yang artinya mereka bertanya kepadamu. Kepadamu ini maksud adalah Nabi Muhammad. Nah, yang kedua itu ayat itu berisi penjelasan langsung dari Allah terhadap pertanyaan yang diajukan. Yang ketiga, topik pertanyaannya itu bisa sangat beragam, mulai dari hukum, ibadah, halal dan haram, dan juga infak bahkan soal ilmu astronomi. Nah, contoh ayatnya itu terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 189. Di sini ada yang hafal surah Al-Baqarah? Ada? Oke, ada yang punya mushaf? Yang bawa? Oke. Kita bisa cari surahnya. Satu orang juga saja. Al-Baqarah ayat 159. Dapat? Setelah dibacakan. Sini. Yas'alunaka. Yas'alunaka 'anil ahillah. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj wa laysa al-birru bi an ta'tul buyutan min zuhuriha walakinnal birra man ittaqa wa'tul buyuta min abwabih wattaqullaha la'allakum tuflihun. Masih yang kelas dulu temannya. Jadi di surah Al-Baqarah itu terdapat ayat pertamanya yas'alunaka, kan? Nah, artinya itu mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang bulan sabit. Katakanlah itu adalah bulan petunjuk waktu bagi manusia dan ibadah haji. Nah, jadi sebab nuzulnya ini turun karena mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Nah, para sahabat ini bertanya, kenapa bentuk bulan bisa berubah-ubah setiap malam? Nah, turun ayat itu menjawab, maka Allah menjelaskan bahwa perubahan itu adalah tanda waktu untuk manusia, seperti untuk menentukan waktu haji dan juga puasa. Nah, di surah kedua itu terdapat surah yang pertama itu tadi surah Al-Baqarah ayat 189. Surah yang kedua itu Al-Maidah ayat 4. Nah, dalam surah Al-Maidah itu mereka sahabat Nabi bertanya mengenai apa yang dihalalkan bagi mereka. Nah, para sahabat bertanya soal makanan yang boleh dimakan dan tentang hewan beruang. Nah, maka Allah menjawab bahwa yang dihalalkan adalah makanan yang baik dan hewan yang disembelih sesuai syariat Islam. Nah, tujuan ayat-ayat ini yang pertama itu untuk memberikan ilmu dan penjelasan hukum Islam langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala.
Yang kedua itu menunjukkan bahwa Al-Quran adalah kitab yang menjawab kebutuhan umat. Jadi kalau ada masalah Islam pasti punya jawabannya. Ketiga yaitu mengajarkan bahwa bertanya dalam agama itu penting dan diperbolehkan selama dilakukan dengan niat ingin belajar. Selanjutnya kita masuk pada macam-macam yang kedua, yaitu sebabun nuzul Fatihah atau ayat yang turun karena peristiwa tertentu. Nah, maksudnya ini selain karena pertanyaan, ada juga ayat Al-Quran yang turun karena ada kejadian atau nyata atau masalah penting yang terjadi dalam kehidupan umat Islam saat itu. Kejadian ini bisa melibatkan sahabat, musuh Islam, ataupun keluarga Nabi atau masyarakat umum. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menurunkan ayat sebagai jawaban, petunjuk atau peringatan dan penjelasan terhadap peristiwa tersebut. Dengan begitu, umat Islam bisa belajar bagaimana cara menyikapi peristiwa itu dengan benar. Nah, ciri-cirinya dari babul nuzul ini, yang pertama, tidak selalu dimulai dengan kata pertanyaan. Yang kedua, turun karena adanya kejadian tertentu yang penting. Yang ketiga, bisa berupa perintah, larangan, teguran ataupun pembelaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhir itu isinya sangat berkaitan dengan situasi yang sedang terjadi saat itu. Contohnya itu terdapat dalam surah An-Nur, ayat 11 sampai 20. Adapun sepenggal ayatnya yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuna syarran lakum bal huwa khairun lakum. Nah, sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah segolongan dari kalian. Janganlah kamu mengira bahwa itu buruk bagi kalian, bahkan itu baik bagi kalian. Jadi ayat ini turun ketika istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha itu terkena fitnah dari sahabat dari orang-orang yang menyebarkan fitnah. Nah, bahwa dia telah berbuat zina. Allah langsung membela Aisyah dengan menurunkan ayat ini dan juga memberikan peringatan keras kepada orang-orang yang sudah menyebar fitnah. Nah, ini turunnya ayat ini sebagai pembelaan terhadap fitnah dari Aisyah radhiyallahu anha. Nah, adapun tujuan ayat ini, yang pertama, memberikan solusi dan jawaban langsung dari Allah terhadap masalah yang dihadapi umat. Yang kedua yaitu mengajarkan umat Islam bagaimana bersikap dengan benar saat menghadapi masalah. Yang ketiga, memberikan keteladanan dari Nabi, para sahabat dalam menyikapi ujian dan cobaan hidup. Yang terakhir yaitu menunjukkan bahwa Al-Quran adalah petunjuk yang hidup dan menjawab kejadian nyata, bukan sekedar teori. Jadi itulah dua macam-macam secara garis besar yang terdapat dalam babul nuzul. Jadi sekian dari saya alihkan ke pemateri ketiga. Misalkan saya sebut tepuk satu kali, tepuk dua kali. Kalau saya bilang satu kali, jangan tepuk tangan karena tidak ada kata tepuk. Oke, paham? Paham. Yang salah nanti dapat punishment, hukuman. Oke? Hukumannya dari teman-teman yang tentukan, oke? Aduh. Tepuk satu kali. Tepuk dua kali. Satu kali. Siapa namanya? April. April maju dulu ke depan. Cari teman lagi April. Sama. Tiga. Saya cari dua orang lagi. Tepuk satu kali. Tepuk dua kali. Tepuk tiga kali. Tepuk satu kali. Yeay. Ada kayak dua. Tepuk dua kali. Tepuk tiga kali. Satu kali. Siapa namanya? Aisyah. Siapa tadi ini? April. Aisyah. Lanjut, siap? Tiga kali.
Kira-kira apa bagus?